Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Renungan hari ini berjudul Allah Menghapus Dosa Kita, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, pada tahun 1950-an, ada seorang ibu tunggal yang harus mencari nafkah dengan bekerja sebagai juru ketik. Namun ia bukan juru ketik yang baik, dan ada saja kesalahan yang dibuatnya. Ia berupaya mencari cara untuk menutupi kesalahannya dan akhirnya menciptakan cairan putih yang digunakan untuk menutupi kesalahan ketik yang dikenal luas di sini sebagai tip X. Setelah cairan itu mengering, orang dapat mengetik lagi di atasnya seolah-olah tidak ada kesalahan. Yesus memberikan cara yang jauh lebih ampuh dan berarti untuk mengatasi dosa-dosa kita. Bukan ditutup-tutupi, melainkan diampuni sepenuhnya. Kita menemukan contoh yang baik tentang hal ini pada awal Yohanes pasal yang ke-8. Dalam kisah seorang perempuan yang didapati berbuat zina. Para ahli hukum Taurat menghendaki Yesus berbuat sesuatu terhadap perempuan itu dan dosa-dosanya. Berdasarkan hukum, perempuan itu memang harus dirajam. Tetapi Kristus tidak menghiraukan soal tuntutan hukum tersebut. Dia hanya mengingatkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan menyuruh siapa saja yang tidak berdosa untuk melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Dan ternyata tidak ada satu batu pun yang dilemparkan. Yesus menawarkan perempuan itu suatu awal yang baru. Dia tidak menghukumnya, melainkan memerintahkannya dengan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Ayat yang ke-11. Yesus memberinya solusi bagi pengampunan dosanya dan menuliskan cara hidup baru yang berbeda dari masa lalunya.
tawaran yang sama juga tersedia bagi kita semua melalui kasih karunia-Nya. Sahabat ODB, bagaimana Tuhan Yesus dan pengampunan dosa yang disediakannya telah menuliskan kisah baru dalam hidup Anda. Lalu bagaimana kebenaran tersebut menolong Anda dalam memperlakukan seseorang yang jatuh dalam dosa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membersihkanku dari dosa-dosaku. Mampukanlah aku untuk menjalani kehidupan yang telah diperbaharui di dalam Engkau. Amin. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darah-Nya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darah-Nya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darah-Nya Yesus. Darah-Nya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darah-Nya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darah-Nya Yesus. Darah-Nya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darah-Nya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darah-Nya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darah-Nya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darah-Nya Yesus. Darah-Nya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darah-Nya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darah-Nya Yesus. Darah-Nya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darah-Nya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darah-Nya yang
basuh dosaku di